Apakah surat-surat dari Al-Quran itu sudah sampai pesannya? Apa sih pesan Al-Fatihah? Apa pesan Al-Baqarah? Apa pesan Ali Imran? Apa pesan Al-Maidah? Apa pesan An-Nisa? Apa pesan Al-An'am? Apa sih pesan Al-Ikhlas? Apa sih pesan Al-Falaq? Apa sih pesan Anas? Sudah masuk pesannya belum? Itu. Berulang-ulang kita baca tiap hari, pesannya belum sampai. Nah, di balik pesan itu ada isinya. Isinya itu adalah tanda. Jadi sebetulnya surat itu dikirim kepada kita, Allah sedang berpesan bahwa di balik Al-Quran itu ada aku. Clear? Makanya ada kata-kata bijak ya. Siapa yang melihat Quran dengan mata lahirnya, dia hanya melihat kata-kata. Siapa yang melihat Quran dengan pikirannya, dia hanya melihat pengetahuan. Tapi siapa yang melihat Tuhan dengan mata kalbunya, dengan segenap jiwanya, maka dia akan melihat Tuhan. Clear? Oke, pelan-pelan, ngajinya pelan-pelan supaya runut ya. Ya. Pertanyaannya, apakah tanda Allah itu? Ini belum masuk, saya nanti akan kasih banyak ayat hari ini. Kira-kira bisa ditebak gak? Apa sesungguhnya tanda Allah pada diri kita? Sudah tahu? Ya, tanda Allah pada diri kita ya Allah itu sendiri. Tanda Allah pada diri kita adalah Allah itu sendiri. Yuk kita buktikan perlahan-lahan ya. Supaya jelas saya sampaikan dulu hadisnya. Jadi dalam hadisnya dikatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Seorang Rasulullah, seorang Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang belum dialaminya, belum dipahaminya. Saya pastikan itu. Karena ada ayat yang membatasinya nanti. Saya akan tunjukkan ayat. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Yuk, pertanyaannya sederhana. Nabi menyampaikan sesuatu kepada kita, tentu dialami dulu sebelum disampaikan. Harusnya kita pun sebelum menyampaikan sesuatu pada orang lain, alami dulu apa yang dialami oleh Nabi. Setuju? Makanya malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan paham. Jadi paham itu hanya lahir dari pengalaman. Jadi paham itu bukan dari baca buku, paham itu bukan dari baca kitab. Apalagi baca kitab hanya sekedar menggunakan pikiran. Kan yang keluar cuma sebatas pengetahuan. Itu yang menyebabkan perbedaan pendapat tidak bisa dibantah lagi. Jadi aja banyak pendapat, pas saya jadinya berantem gitu. Kalau diikat oleh pengalaman, sekalipun kata-katanya berbeda, tidak akan ada perbedaan pendapat. Oke, lanjut dulu. Jadi hadis ini telah didangkalkan oleh kebanyakan orang dan telah menimbulkan satu kenyataan yang begitu mudahnya setiap orang untuk menjadi seorang pembicara dalam bidang agama, asal tahu satu ayat, besok-besok sudah menyampaikan. Nah, pendangkalan ini menurut saya harus diubah. Kenapa? Karena ada ayat yang membatasinya, dan tidak mungkin hadis dengan ayat Quran itu berlawanan. Sebentar lagi kita akan masuk situ. Baik. Pernah lihat nggak ayat ini? Ini Quran surat Asy-Syaff, surat ke-61 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Pernah nggak nyuruh anak melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu sebetulnya oleh kita pun tidak dilakukan? Pernah
Pernah apa sering? Diturut nggak kira-kira sama anak? Ya enggak. Makanya saya tidak pernah menyuruh. Ini saksinya ada istri saya. Tidak pernah menyuruh, tapi saya melakukan. Karena kalau melakukan, itu ternyata mereka ikut. Coba, jangan nyuruh beres-beres sama anak. Kita aja mulai beres-beres, pasti dia ingin terlibat. Coba bersih-bersih WC. Ya, nggak usah nyuruh anak bersihkan WC. Masuk WC, sikat-sikat aja. Kencengin sikatnya, biar terdengar sama mereka. Pasti mereka akan datang kok. Biar sama saya saja, pasti itu. Dan saya di rumah tidak pernah menyuruh, tapi saya memulai. Ya kalau sudah memulai ya sudah kesadaran. Iya. Termasuk istri saya. Saya kalau baju kusut saya setrika sendiri. Tapi kalau dia itu kemudian ngejar, biar sama saya, berarti dia ingin berbuat baik pada dirinya sendiri, bukan buat saya. Tidak ada kebaikan buat orang lain. Hati-hati. Semua kebaikan buat dirimu sendiri. Dan selama ini kita ego, karena ketika melakukan kebaikan, seakan-akan kebaikan itu buat orang lain. Salah. Kalau kalian memberi, tidak ada buat orang lain. Pemberian itu buat kamu sendiri. Ya? Jangan main HP. Lah, ibunya bilang jangan main HP sambil main HP. Yang saya tidak melarang main HP ya, karena sekarang banyak yang bisa dipelajari di HP. Mungkin juga kalian yang datang di sini mungkin gara-gara juga lihat HP kan, lihat YouTube saya, mungkin. Ya itu makanya saya tidak menyerang. Tetapi kalau jangan main game, ibu bapaknya sedang asik main game. Nah ini masalah. Lihat saya semuanya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian Allah mengatakan kaburu maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar ketidakriduan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Yuk lihat saya semua. Ilmu itu syaratnya harus koheren. Tidak boleh bertentangan. Tidak mungkin hadis dengan Quran bertentangan. Hadisnya mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau ayat yang dimaksud adalah ayat yang tadi, sementara Quran membatasi jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak memahaminya, tidak merasakannya. Kalau itu kita gabungkan berbenturan kan? Di satu sisi kita boleh mengatakan yang penting kita tahu satu ayat kan begitu? Di satu sisi Quran membatasi tidak boleh kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, merasakannya karena kamu tidak paham. Nah sekarang bagaimana sesuatu yang tidak koheren menjadi koheren, tidak bertentangan? Sekarang pahami. Ayat itu tanda Allah yang ada pada diri kita yang paling besar itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Makanya ada hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa robba. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa diri kita itu sesungguhnya? Bukankah diri kita itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam kita? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tanda Allah yang nyata dalam diri kita adalah adanya ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Makanya ruhku sering disebut sebagai bagian dari dirinya. Ruhku sering disebut sebagai percikan dari cahayanya. Banyak istilah-istilahnya. Tetapi gara-gara ruhku itulah kita hidup, bukan? Setuju sampai sini? Jadi tanda Allah yang nyata dalam diri kita adalah kehadiran ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Kenali ruhku, berarti kita sudah mengenali satu tanda. Dan kalau sudah mengenali satu tanda, berarti kita sudah beriman. Kalau kita sudah beriman, berarti kita sudah boleh membicarakan sebatas yang sudah dialami. Maaf ya,
Iman kita kan iman percaya. Percaya belum mengalami. Kan lucu. Percaya sesuatu padahal belum mengalami. Kok bisa? Terus terang kalau saya disuruh mempercayai sesuatu yang saya belum membuktikan, belum mengalaminya, ya saya tidak bisa. Walaupun dipaksa saya tidak bisa. Makanya muncullah la ikraha fiddin. Makanya agama tidak ada paksaan. Karena tidak boleh memaksa orang lain harus percaya. Umatnya Nabi Musa disuruh percaya sama Allahnya Musa. Kemudian timbul pertanyaan, hai Musa, sungguh aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku juga sama-sama melihat dong. Masuk akal? Oke. Ini saya jelaskan secara saintifik. Pendekatan saya saintifik. Artinya cerna ya. Kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, bisa jujur pada diri sendiri, ini awal menemukan hidayah. Karena awal menemukan hidayah itu, satu mau mendengar, yang kedua mau mengikuti, dan mengikuti itu syaratnya satu, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Itu kuncinya. Clear sampai sini? Masih berlawanan hadis itu? Tidak kan? Jadi artinya tidak sembarangan seseorang boleh menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apalagi dia belum mengalami, belum merasakannya. Tidak boleh. Kan ayat ini membatasi. Clear? Oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini ayatnya yang saya sampaikan. Apa sih tanda Allah dalam diri? Ini ayatnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan kejadiannya, menciptakan tubuh di rahim ibu dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku. Itulah diri sejati kita. Itu pribadi kita yang sebenarnya. Dan pribadi kita yang sebenarnya, yang sejati, ya ruhku itu. Nah, nanti saya akan gunakan begitu banyak analogi, ya. Sabar dulu, kita baca dulu ayat-ayatnya. Ulang dulu. Tanda Allah yang paling besar dalam diri kita apa? Ruhku. Satu saja kenali itu. Makanya Allah lewat Rasulnya menjamin, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Cukup mengenali pribadimu yang sejati, maka kita akan tahu segalanya. Clear? Oke, lanjut. Pelan-pelan ya. Nah. Apakah wujud ruh itu menurut Al-Quran? Jadi saya batasi supaya kita tidak keluar dari konteks. Karena, mohon maaf, banyak sekali istilah-istilah Quran yang ditanyakan ke kamus. Itu jadi nggak nyambung. Karena Quran itu bahasa Tuhan, bahasa Arab, maka satu-satu yang bisa ditanyai oleh kita, ya Rob. Bukan kamus. Kalau tanya kamus, itu jadi bahasa manusia. Oke, baik kita lihat. Kita baca ya ayatnya ya, supaya jelas. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Apa? Ada kata ruh di situ? Ada. Saya terjemahkan ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina, dengan perintah kami. Jadi ruh itu diperintahkan ke sini. Makanya sebetulnya manusia itu sejatinya adalah ruh. Sesungguhnya manusia itu sejatinya adalah makhluk spiritual. Sesungguhnya sejatinya manusia itu adalah makhluk cahaya. Dikaryakan di semesta untuk mencahayakan semesta. Sekarang manusia lupa pada jati dirinya, datang ke semesta malah ikut menggelapkan semesta, lupa akan asal muasalnya sebagai makhluk cahaya. Yuk saya mengajak, mari kita cahayakan semesta ini. Makanya leluhur kita mengatakan, ya, tugas kita di sini adalah memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik itu. Siapapun yang berkontribusi mempercantik semesta yang sudah cantik, itulah yang disebut dengan orang soleh. Ada pertikaian, dia datang untuk mendamaikan.
Mempercantik itu. Bukan malah menimbulkan pertikaian baru. Bahkan saya kalau di rumah, kalau ada satu bunga di rumah saya mati, masalahnya bukan pada bunga, masalahnya penghuni rumah. Tidak ada kasih sayang. Makanya saya pagi-pagi tidak pernah minum sebelum saya kontrol dulu supaya bunga di rumah saya minum. Saya tidak sarapan pagi kalau ikan di rumah saya tidak makan. Mereka harus duluan makan, baru saya makan. Karena yang namanya anggota rumah tangga itu bukan hanya manusia. Bahkan di rumah kita juga ada anggota yang tidak kelihatan. Jangan lupa. Bunga itu anggota, ikan itu anggota, semua makhluk hidup yang dihadirkan di rumah kita itu anggota rumah tangga kita. Apa kabar? Sampai ada bunga mati di rumah kita. Kalau kalian kemana? Bagi saya, ini kehilangan cinta kasih ini. Bukan soal bunganya mati, kehilangan cinta kasih. Tapi kalau kita sudah urus bagus kemudian mati, ya sudah selesai. Dia menjalankan perannya, lain lagi tuh. Tapi kalau mati karena kekeringan, saya kira gak ada cinta kasih. Makanya saya bawel sekali. Kemanapun saya pergi, ya termasuk ke sini, ya saya selalu ngontrol. Kemarin saya pergi ke Jelekong itu, tempat yang sedang kita bangun di sana. Ada bunga yang kering, ya udah saya siram. Begitu saya nyiram, sibuk semuanya. Biar sama saya ayah. Tuh. Iya biasa. Kalau saya sibuk semua. Ya saya sibuk bukan karena ingin dipuji, karena saya pengen nyiram. Karena saya barusan minum 1 gelas itu bunga kering, itu ada rumput kering. Masa tidak kelihatan dia kering? Kan kelihatan. Dan itu dianggap hal biasa. Ini soal cinta kasih. Soal cinta kasih para sahabat. Kalau kita sudah merasakan cinta kasihnya Allah di dalam, maka cinta kasih ini akan keluar dari dalam keluar secara otomatis. Saya dari rumah sampai ke sini, mohon maaf, gak pernah saya di jalan itu yang ayo pak ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, karena saya menyiapkannya itu. Kalau saya memantaskan diri, saya juga dipantaskan oleh semesta. Ini ngasih orang receh, yang receh itu oleh kita pun sudah tidak dipakai, nggak laku dikasih orang. Apa kabar? Sedangkan di Quran Allah mengatakan tidak disebut kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. 10.000 masih kita butuhkan, 5.000 masih kita butuh, tapi 1.000 kita pun sudah tidak butuh. Dan kita kasih kepada mereka. Dan kita mengatakan kita dermawan di sisi itu. Jadi bagaimana kita mau dipantaskan semesta kalau kita tidak memantaskan diri kita sendiri? Banyak ya saksinya. Kalau murid saya ikut mobil saya, wah itu di uangnya 10 ribuan, 5 ribuan. Buat apa ya? Buat itu Pak Oga yang di jalan. Kan kalau 10.000 masih mending dapat nasi padang toh. 1.000 receh lagi, dilempar lagi ngasihnya. Ya Allah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu kitab, sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apakah itu iman, tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Nih saya jelaskan secara ilmiah ya, supaya sebelum membantah itu ya dengar dulu biar dapat hidayah. Kita itu gampang sekali kalau membantah gitu, padahal tidak punya pengetahuan.
Bahkan tidak mendalami apapun, cuman kebetulan ada atribut pada diri kita sebagai siapa di masyarakat, gampang sekali melakukan penghukuman pada orang lain. Setiap ada isu apa, apalagi menyangkut agama, hati-hati. Gunakan kewarasan kita dalam berpikir. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab, sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu iman, tetapi kami menjadikan ruh itu adalah cahaya. Jelas ayatnya di sini. Di sini, walakin ja'alnahu nuron. Keren. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron. Dan setelah aku jadikan ruh itu adalah nur dan kamu bisa menyaksikannya, maka kamu akan mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Keren sekali ayat ini. Agak dalam nih ya ngaji hari ini. Kemudian nahdi bihi, yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Pertanyaan, ya Allah, akankah engkau menunjukkan kepadaku agar aku bisa menemukan cahayamu ya Allah? Allah akan menjawab, begitu kamu punya kehendak, aku kehendaki. Karena aku hanya menghendaki mereka-mereka yang punya kehendak. Semua ingin dimulai dari dirimu sendiri. Jadi cara Allah menghendaki itu bukan ini dikehendaki ini tidak, ini dikehendaki ini tidak, suka-suka Allah, bukan. Karena di dalam ruhku itu sudah ada kudrat, dalam ruhku itu sudah ada iradat, sudah disemaikan di situ keinginan, sudah disemaikan di situ iradah, sudah disemaikan di situ kehendak. Begitu kehendak kita dimunculkan, menyatu dengan kehendak Allah, dua kehendak bertemu, di situ terjadilah pertemuan. Yuk kita kasih contoh sekarang. Karena kalian ada kehendak untuk belajar, saya ada kehendak untuk mengajar, terjadilah pertemuan hari ini, terjadilah proses belajar mengajar. Dan proses belajar mengajar ini hanya terjadi kalau ada dua kehendak. Betul apa tidak? Kurang apa buktinya? Jadi ingin sesuatu terjadi, ya sudah mulai. Kamu yang menghendaki, dia dikehendaki sama Allah. Makanya Allah bilang di Quran, man kana yarju liqa'a rabbih, man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap, berkehendak, berkeinginan jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kepada siapa? Kepada yang berkehendak, itu aja kok sederhana, tidak ada syarat yang lain. Kalau ada yang bilang, wah syarat jumpa dengan Allah tuh harus ini harus itu, itu belum jumpa dia. Banyak syaratnya. Quran juga syaratnya cuma satu kok. Barang saya berharap, pasti waktunya datang. Yang tidak berharap, ya sudah, nggak datang-datang, itu aja kok. Ada yang telepon tadi pagi sama saya, ayah saya rindu sama ayah. Sebetulnya saya hari ini pengen ke masjid. Bullshit loh. Kalau rindu sama saya dan pengen ke masjid, ya pasti kamu tuh sudah ada di sini. Ngomong sama saya basa-basi begitu. Ya mohon maaf, jadinya saya omelin. Bullshit aja kamu ngomong begitu, saya bilang. Sama saya lagi. Ya sama yang tidak sadar ngomong begitu, ya mungkin yes saja. Sama saya mohon maaf, ya saya omelin. Kalau kamu kuat keinginannya, kamu ada di sini sekarang. Karena yang mengantarkan kita ke sini itu kan tekad. Coba, yang dari Gombong ada di sini karena tekad. Maaf, kalau tekadnya kuat, semesta itu akan memfasilitasi. Bahkan saat ngomong begitu mau ke Bandung, mungkin duitnya belum ada. Begitu mau pergi ada duitnya. Tanya coba. Tahu kok saya. Nggak usah ngobrol sama saya. Gitu. Jadi jangan banyak basa-basi. Ya.
Saya rindu, pengen ke sana. Cuman mohon maaf sibuk. Ya nggak rindu. Kamu rindu sibuk aja. Maaf ya. Ini udah biasa kita itu basa-basi jadi basi. Oke, lanjut dulu. Clear dulu ya. Sampai sini ngerti? Jadi Allah akan menjadikan ruh itu sebagai nur. Supaya apa? Supaya gampang dikenali. Makanya di Quran surat An-Nur ayat 35 Allah cerita Allahu nurun, kan gitu. Allahu nurus samawati wal ard, kan gitu. Nih ada orang pesantren. Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujaja ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau sudah mengalami ayat itu, tidak ada kata-kata lagi. Yang ada cuman pengalaman, yang ada cuman hangat-hangat air mata. Karena ayat itu sudah jadi pengalaman, bukan kata-kata lagi. Maka di akhir dari ayat itu Allah mengatakan apa? Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan aku menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Terima kasih ya Allah. Aku telah dikehendaki olehmu sehingga aku bisa sampai pada cahayamu. Sekecil apapun cahaya yang hadir dalam kegelapan batinku ya Allah, sangat berarti dalam kegelapan batinku. Gitu nggak ngajinya? Lanjut dulu. Santai dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam. Yes. Biar sadar. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu. Tugasnya para nabi, para rasul itu tadi secara global mengajak manusia kembali kepada Allah. Itu visinya. Misinya, visi dengan misi beda ya. Misinya adalah mengajarkan ilmu ketuhanan, mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Makanya ya, tugasnya para rasul itu dirangkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 cuma 3. Boleh nanti kalau nggak percaya buktikan sendiri ya. Surat Al-Imran ayat 49. 3 tugas Rasul. Lihat saya semuanya. Kalau tugas Rasul 3, berarti siapapun yang mengaku umatnya Rasul, jelas tugasnya 3 juga dong. Masa jadi 5? Yuk, apa saja tugasnya Rasul kata Quran? Nih, saya sampai tulis bahasa Arabnya. Yang pertama tugasnya Rasul itu adalah wa ubriul akmaha, membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Wa ubriul akmaha biiznillah. Buta apa? Nah, ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah. Itu diabadikan dalam Quran. Ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi tugas utama Rasul yang pertama adalah membebaskan penyakit buta. Tentu dengan seizin Allah. Karena di Quran itu semuanya begitu. Ya biiznillah, 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 dengan seizin Allah. Tidak sendiri. Itu sebabnya Rasul itu syafaatnya itu diberikan oleh Allah. Makanya Allah bilang di Quran, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hai Rasul, syafaat itu jami'a, semua kepunyaan Allah. Jadi apa wujudnya syafaat? Kalau kita mendapati ilmu Allah lewat Rasul dan kemudian kita bisa sampai kepada Allah, ketemu ilmunya hari ini, itu yang disebut dengan syafaat. Syafaat bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Lanjut. Apa tugas utama Rasul yang pertama? Membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Jadi siapapun yang mengaku dirinya umat Rasul,
apalagi menyampaikan tanda-tanda menyampaikan itu yang disampaikan tadi. Sampaikan walaupun satu tanda. Berarti dia harus mengalami dulu dong tanda ini. Ini masalahnya belum mengalami apa-apa sudah keluar-keluar di mana-mana. Dan kebohongan kalau diulang berulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya. Membentuk paradigma. Kenapa? Karena pada subconscious mind-nya manusia itu ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Itu filter yang jebolnya itu bukan karena baik buruk, jebolnya itu karena pengulangan. Makanya sering mengulang-ulang sesuatu masuk subconscious mind. Wah, kalau sudah di situ perlu bantuan Mas Wendy itu ngeluarinnya. Harus dihipnoterapi. Karena itu akan membentuk ego. Makanya ego itu seperti luka yang menganga. Kalau luka yang menganga sedikit aja kesenggol sakit. Makanya yang gampang kesenggol itu tandanya masih luka. Gampang marah, baperan, gampang tersinggung, gampang nyolot, gampang bolotot, gampang monyong. Itu. Menakutkan. Saya lihat yang kayak gitu takut. Kayak uka-uka. Saya sebetulnya kalau masuk ke masjid suka takut. Banyak uka-uka. Oh, di sini mah enggak beda maksudnya. Yang kedua, tugasnya Rasul itu membebaskan penyakit kulit dengan seizin Allah. Wal abroso. Tahu penyakit kulit? Penyakit kulit itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Penyakit kulit itu adalah ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Itu penyakit, karena penyakit kulit itu menular. Coba saya tanya, kalian ngerti diri dalamnya apa luarnya? Jawab dong. Penyakit kulit. Ngerti Quran hakikatnya, syariatnya? Syariat juga enggak. Bohong. Saya bilang, apal enggak Quran 30 juz? Dari kecil juga udah apal ayah. Kalau Quran tuh 30 juz katanya. Pinter. Jadi penyakitku itu penyakit luar, ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Yang ketiga, menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Mati yang mana? Kalau orang udah mati dihidupkan lagi oleh Rasul, Rasul sedang melawan Allah. Rasul macam apa model kayak gini? Bukan itu. Orang dalam hidup ini sudah mati, kelihatan sibuk padahal mati kesadarannya. Orang yang kayak gini, kata Nabi Muhammad, harus dihidupkan, harus dibangkitkan, harus dikiamatkan. Makanya tanda kiamat itu satu, akan datang Dajjal. Tahu Dajjal? Saya tiap hari ketemu dia. Tiap hari, ya Allah. Di sini pun ada. Dajjal itu si mata satu. Bukan matanya satu begini, bukan. Di Quran dikatakan, aku berikan kepadamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Kalau kalian mau bebas dari penyakit Dajjal, buka mata kolbu. Kalau hari ini melihat baru dengan mata lahir, itulah Dajjal. Ngapain ditunggu-tunggu? Gimana sih kalian ngaji? Mau aja dibohong-bohongi. Oh Dajjal nanti katanya di sana di gunung mana? Ya Allah, itu Dajjal pabalatak.
Dajjal tuh si mata satu, matanya cuman mata lahir. Siapapun yang hidup dengan mata lahir, salah persepsi, salah interpretasi, itu Dajjal. Paham sampai sini? Ada Dajjal nggak di ruangan ini? Maaf ya, maaf. Kalau saya nggak nanya gini, kayaknya kurang tegas itu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini si mata satu, Dajjal, oh, saya selama ini pantesan salah persepsi, salah interpretasi, karena saya matanya cuma satu, saya melihat dengan mata lahir, maka saya melihat hanya kulitnya saja. Oh, ternyata Dajjal tuh nggak jauh-jauh nyarinya. Tiap hari dimandiin, disabunin, dilipstikin, ketawa tuh Dajjal. Makanya Dajjal ini harus cari Imam Mahdi. Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Pengen jiwit saya teh kalian tuh. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah tuh bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu, kok kamu tidak melihatnya? Ya teh ngalartos teh ngaos teh. Saya udah keringatan gini. Teu karunya atuh ka saya. Makanya setelah ada Imam Mahdi akan terjadi kiamat. Hari kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kita dari tidak sadar menjadi sadar. Cing atuh Dajjal marikir. Yang saya sedih itu si mata satu ini ngomong di mana-mana, seakan-akan dia ngomong kebenaran, padahal ngomong kebohongan, cuma berbaju kebenaran. Kan apa yang disampaikan belum dialami, belum dirasakan, cuma berlindung di balik sampaikan, walaupun satu ayat. Urang teh kudu ngadenge si eta, padahal teu ngartina naon. Ini jantung saya berdetak ya, nggak tahu kenapa nih. Kayaknya Dajjal marah. Yang ketiga, tugas Rasul itu menghidupkan orang mati. Yuk kita ulang kata Quran. Tugas Rasul berapa? 3, harus pintar. 1, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Mati apanya? Kesadarannya. Kalau dia punya kemampuan yang 3 ini, itulah yang disebut dengan pewaris ilmunya Nabi. Itu yang disebut dengan ulama. Maaf ya, saya harus bicara ini karena ini kebenaran, ini Quran. Karena terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Asal sudah bisa Iqra 1 sampai 3, udah bikin pondok pesantren. Lanjut. Oke. Yuk lihat saya semua. Jadi tanda Allah yang paling besar itu apa tadi? Ruhku pada diri. Wujud ruh itu apa kata Allah? Aku ubah menjadi nur supaya gampang dikenali. Maka semua nabi, semua rasul, perjalanan spiritualnya pasti mengawalinya dengan nur. Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan. Nur bukan? Nur. Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Nur bukan? Sunan Kalijaga pun memanjat pohon belimbing. Tahu belimbing? Apa? Bintang. Ler tandure sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar, ta sengguh temanten anyar. Bocah angon pene no blimbing kuwi lunyu pene no kanggo
dodotiro, 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 ting gahing pinggir dondomono drumatono kanggo seboh mengko sore, kanggo seboh mengko sore, mumpung rembulane, mumpung kalangane ya suraho sora iyo, mumpung padang, mumpung jembar kalangane, mumpung kalian hidup. Panjat sekarang, panjat sekarang, panjat sekarang. Lihat bintang di langit terdekatmu, itu tandanya. Maka Allah bilang di Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Perhatikan ayat ini, sanurihim ayatina. Departemen Agama juga menerjemahkan ayat ternyata tanda juga. Ini saya ambil dari Quran digitalnya milik Departemen Agama. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan, Allah itu luar biasa, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu rindu kepada kita. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, aku menyambutmu sedepah. Dan kalau kalian datang kepadaku dengan cara berjalan, aku menyambutmu dengan cara berlari. Paham? Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di mana? Di segala ufuk. Tapi yang paling penting kata Allah, wa fi anfusihim, pada dirimu. Sudahkah kamu menyaksikan tandanya pada dirimu? Sudah? Sudah belum? Kalau belum, kapan? Kita lanjut lagi. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati. Ada ayat lagi, la ayati liulil albab. Lihat terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi siapa? Ulil albab. Ternyata tanda itu hanya miliknya ulil albab. Yang bukan ulil albab tidak akan pernah melihat tanda itu. Saya tanya sekarang, kalian ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Iya. Ntar ditanya samanya ulil albab apa, bingung. Ulil albab itu ada definisinya. Lihat Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berhasil mengingat Allah? Sudah? Sudah tahu Allah? Bagaimana kita bisa mengingatnya? Tahu saja belum. Makanya perintah mengingat Allah di Quran semua diawali dengan perintah haji. Coba lihat perintah haji. Fa iza afadtum min arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan haji. Kalau begitu ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu dulu dong. Bagaimana bisa ingat belum ketemu? Ya Allah, aku sangat mencintaimu. Bullshit kata Allah. Ketemu aja belum. Kan ada dalilnya itu di Jawa Timur. Tanya tuh sama Mas Charlie. Apa dalilnya tuh Mas? Itu tidak mungkin cinta kalau jarang
Ketemu kan itu. Apa tuh? Witing tresno jalaran soko kulino. Jadi munculnya tresno itu karena jalaran soko kulino di tempat kuliner. Munculnya rasa cinta itu karena sering ketemu. Lah sekarang kamu ketemu juga belum, udah ngaku-ngaku mencintai Allah, gimana sih? Maaf ya. Akhirnya pengakuan kita tuh cuma di mulut saja, prakteknya enggak. Sama kamu dengan yang lain, tersinggungan, baperan, gampang marah. Nah, ulil albab itu karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya. Lihat saya semua, karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya, maka siapa yang sudah menemukan tanda Allah dalam dirinya, dia juga melihat di semesta ini adalah tandanya. Makanya di Quran dikatakan, maka dia itu mengatakan pada Allah apa yang dikatakan oleh ulil albab, Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tiadalah engkau menciptakan semuanya sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu ulul albab. Jadi ulul albab sudah nerima apapun. Karena apa? Apapun yang terjadi, ya sudah, terjadilah, itu kebenaran. Tidak menilai benar salah lagi. Gitu. Sudah begitu belum? Boro-boro. Masih judes gitu. Nah sekarang saya akan tunjukkan apa tanda Allah yang paling besar. Kan tadi saya mengulang-ulang. Inilah yang disampaikan di Quran surat An-Najm. Yuk kita lihat sama-sama. Nanti catat surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan perlahan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya melihatnya kapan saja. Melihat apa? Nya di situ mengacu kepada An-Najm. An-Najm itu bintang. Jadi melihat apa? Ya melihat wujud ruh dalam diri. Kapan? Kapan saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan melihatnya bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Jadi sidratul muntaha itu bukan di sana, pada dirimu, ada pada dirimu. Masa kesadaran taruh di sana? Ya kesadaran di sini. Indaha jannatul ma'wa, di dalamnya ada jannatul ma'wa. Ma'wa. Ada maul hayat. Ada kehidupan, ada energi, ada yang mengalir. Ada taman. Jannah itu taman. Indah jannatul ma'wa, di sana ada taman yang sangat menyenangkan. Bisa dimasuki sekarang? Bisa. Saya bilang bisa. Gimana caranya? Idyaksha sidrati mayaksha. Ketika sidratil muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa ujlah, ketika kita bisa mengasingkan diri, ketika kita bisa hening, itu ditutupi kita dari yang semua yang di luar. Hening, bening di situ. Kan saya bilang tadi, kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara kebenaran? Karena kebisingan pikiran kita. Kalau kita bisa ujlah, oh keren banget.